Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa Gamal TV, senang sekali saya Fikal berjumpa dalam program Dialog Islam kesayangan kita bersama yang tentunya adalah Pamantau. Pemirsa Gamal TV yang insya Allah dirahmati Allah, di kesempatan yang berbahagia ini patutlah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena atas rahmat dan limpahannya lah kita bisa berjumpa dalam program kesayangan kita bersama sore hari yang bahagia ini. Pemirsa Gamal TV, di sore ini kita akan membincangkan sebuah tema yaitu terkait dengan membangun kualitas anak di era digital. Kita ketahui bahwa di era saat ini bahwa keluarga dibombardir dengan berbagai informasi yang tanpa batas. Nah, bagaimana untuk etika kita bermedia sosial atau menghadapi era digital saat ini? Kita akan sama-sama berbincangkan dengan narasumber. Saya sapa di samping saya Pak Haji Adam Ma'ruf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subaju. Kabar baik ya? Baik, alhamdulillah. Baik, yang saya sapa juga di samping saya sudah tak asing lagi ya, Ibu Haja Sida Bahmid. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Baik. Pemirsa Gamalama TV, kita langsung saja mendengarkan terkait tema kita di sore hari ini, yaitu membangun kualitas anak di era digital. Saya persilakan kesempatan pertama ke Pak Adam. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja bahwa di era digital ini perlu ada semacam pemikiran yang cerdas dari doktrin agama untuk kepentingan masyarakat Islam itu sendiri. Nabi menyatakan begini dalam konteks bahasa Indonesianya, didiklah anak-anak kamu itu karena mereka itu hidup bukan di zamanmu. Itu statement pertama Nabi. Yang kedua, kalau Imam Ghazali juga bilang begini, didiklah anak-anak itu ketika engkau mencari pasangan hidup. Nah, kalau dua bahasa ini dikawinkan, maka memang anak itu menjadi amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya terhadap anak orang tua. Untuk itu dalam konteks global ini, ya tentu saja ada penafsiran ataukah kita harus betul mampu meletakkan dasar-dasar anak-anak supaya mereka mampu merespon terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengapa saya katakan demikian? Bahwa anak-anak yang berdasarkan hadis Nabi tadi, kita tidak bisa lagi menghindari bahwa anak-anak itu tidak menggunakan teknologi. Jadi tidak boleh ada persepsi kita menyatakan bahwa anak-anak tidak boleh menggunakan HP atau anak-anak tidak boleh bermain digital. Bukan zamannya. Ya. Tadi Nabi mengatakan mereka hidup bukan di zaman kita. Mereka hidup di satu zaman tertentu. Dari pendekatan sosiologi juga mengatakan bahwa memang di era ke depan itu manusia mengendalikan kehidupannya dengan pendekatan IT. Saya katakan bahwa mungkin sekali waktu orang bisa meramalkan tentang surga dengan pendekatan ilmiah yang hari ini kita tidak percaya bahwa surga dan neraka itu bisa hanya didekati dengan keyakinan. Tapi majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, orang mampu menyatakan bahwa surga dan neraka itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, bagaimana orang bisa memahami tentang keyakinan itu? Maka kewajiban orang tua terhadap itu harus diberikan pembekalan dengan 3 hal. Yang pertama, menanamkan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bahasa kita adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita mampu memberikan rasionalisasi atau dasar keyakinan bahwa seluruh jagat raya ini termasuk teknologi itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya masih ingat dulu ketika saya di madrasah ibtidaiyah itu, sejumlah pelajaran disebut man halaka samawat, man halakal ard, man halakal nahar, man halakal ilm. Siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan ilmu. Jawaban terakhir Ustadz itu memberikan Allahul ladzi halakaha, Allah sendiri yang menciptakan ini. Ini harus mampu ditanamkan terhadap anak-anak. Betul-betul meyakinkan mereka karena mereka masih bersih, supaya mampu menerima bahwa seluruh apa saja di muka bumi itu ada pengendali dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama itu. Yang kedua, kita harus mampu membangun tradisi beragama. Ini gagal di kalangan kita ini karena cuma hanya memberikan pengetahuan agama tapi tidak membangun tradisi beragama. Yang saya maksudkan begini adalah, kalau perintah sholat 5 waktu bukan sekedar kita perintah sama anak-anak, tapi kita juga menunjukkan pada anak-anak bahwa kita juga sholat. Karena agama itu pada ujung-ujungnya menurut pendekatan sosiologi adalah tradisi beragama itu apabila dipertahankan, agama itu diterima oleh orang. Rata-rata kita kurang membangun tradisi dalam kehidupan pribadi anak-anak. Membangun sholat 5 waktu, bagaimana meyakinkan mereka bahwa zakat itu penting dan harus kasih keluar dalam bentuk praktek-praktek. Nah itu. Dari sisi budaya, bahwa sebuah agama itu datang dari Tuhan, nilainya normatif. Tapi kapan tidak dilakukan oleh manusia, agama itu seperti melukis di atas air. Oleh karena itu, membangun tradisi beragama kepada kita itu penting, apalagi anak-anak itu harus dibuktikan, dibiasakan sejak dari kecil bagaimana hidup beragama secara baik. Ya, kalau dibawa ke pendekatan filosofi, nafasul mar'i hatahu ala ajalihi. Napas manusia itu dia berjalan menuju kepada ajal. Bagaimana supaya kita yakinkan anak-anak itu bahwa kita kehidupan ini akan menuju ke Tuhan. Tentu tradisi beragama itu yang dibangun. Yang ketiga, ini yang paling penting adalah bagaimana kita membekali anak-anak sudah mampu membaca tentang perubahan zaman. Tentu saja adalah memberikan pembekalan ilmu pengetahuan yang sedalam-dalamnya. Kemudian bagaimana menguasai ilmu pengetahuan secara teknologi. Mengendalikan teknologi itu penting. Memang tadi ada pertanyaan yang menyatakan bahwa ada efek negatifnya. Ya, setiap produk Tuhan itu pasti ada baik dan ada buruknya. Tugas kita adalah bagaimana mengeliminir yang kurang baik seperti film porno dan segala macam. Situs-situs yang kurang baik itu kita hindari dengan sistem yang kita kendalikan. Tapi bagaimana memberikan pembekalan kepada teknologi itu penting supaya anak-anak tidak kaku ke depan. Saya sebutkan bahwa bila agama Islam ini betul-betul secara potensial perintah Tuhan yang begitu kaya, tapi kalau kita tidak mampu merespon dan memberikan pemahaman terhadap anak-anak, apa yang diikhtiarkan bahwa kita akan gagal mendidik generasi kita di era keterbukaan ini. Wajar orang menyatakan bahwa jangan-jangan surga dan neraka itu tidak ada. Karena memang teknologinya melekat pada pribadinya dengan logika-logika yang sunyi dengan spiritual. Untuk itulah kepada ibu-ibu sekalian, tugas kita bagaimana mengikhtiarkan dengan 3 hal yang saya sebutkan tadi. Barangkali sementara seperti itu, saya kembalikan kepada baik, luar biasa dari Ustadz Adam ya. Nah ini memang sesuatu hal yang penting, artinya bahwa pengetahuan agama juga harus dibarengi dengan tradisi agama dan juga harus membekali anak membaca ya perubahan zaman ya. Baik, kita akan lengkapi lagi dengan pemaparan materi yang dari Ibu Sida Bahmid ya. Saya persilakan. Baik, tapi ya Ustadz. Iya. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah di sore hari yang mubarakah ini, saya hari ini saya bilang sangat
khusus sekali, sangat spesial sekali karena harus kolaborasi dengan guru saya, dan insya Allah mudah-mudahan ini merupakan kolaborasi yang indah. Tujuannya adalah bagaimana agar supaya kita meningkatkan kualitas anak di era digital ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Baginda Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, seluruh keluarganya, dan insya Allah mudah-mudahan apa yang diamanahkan kita mampu untuk menjalankan dengan kemampuan kita dan semata-mata hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sudah mendengarkan opening tadi, pembukaan tadi oleh Ustadz Kiai Haji Adam Ma'rus ini yang sangat luar biasa. Beliau juga adalah kepala kabid ya, bidang pendis. Jadi ini tidak hanya di pendidikan khusus di perkantoran, tetapi sampai kepada khalayak. Saya ingin mohon izin ya Ustadz, saya ingin menambahkan sedikit. Kalau berbicara tentang digital, itu mau tidak mau kita berada pada dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah menolak, dan dimensi yang kedua adalah menerima. Nah, kita berada pada dua dimensi ini tentunya terpulang kepada pribadi kita. Ada salah satu orang ibu rumah tangga, selesai dia SMA, dia punya keinginan untuk melanjutkan S1-nya di psikologi. Kenapa? Karena dia memperhatikan, Masya Allah, ada dua dimensi tadi, menolak dan menerima. Sementara dia menanamkan agar supaya semua induk agama yang diterangkan oleh Pak Ustadz tadi, 3 poin tadi, itu dia sudah ajarkan di dalam keluarganya. Tetapi yang dia sangat sayangkan ketika anak ini keluar dari rumahnya, keluar dari keluarganya, anak ini harus berpapasan dengan anak-anak yang lain yang dalam tanda kutip teman-temannya yang memiliki gadget. Nah, dia kembali ke rumah, dia bertanya, apakah saya harus memberikan gadget ini kepada anak saya sementara gadget ini ada nilai negatifnya? Akhirnya beliau teraspirasi dan melanjutkan perkuliahan di psikologi. Jemaah sekalian, pemirsa yang berbahagia, apa yang dia dapatkan? Masya Allah, akhirnya dia menentukan ada 5S catatan buat kita semua. Bagaimana meningkatkan kualitas anak ini di era digital. Seorang ibu bilkhusus yang waktunya lebih banyak dengan anak, sejak anak dalam kandungan, sejak kita menerima nutfah pertama seperti pembahasan kita beberapa hari yang lalu, itu subhanallah 5S ini kalau dia abadikan, dia praktekkan dalam kehidupannya, maka insya Allah tidak ada kesulitan untuk berpapasan dengan yang namanya digital. Jadi tidak akan ada kekhawatiran. S yang pertama adalah syukur. Kalau orang tua berusaha menunjukkan rasa syukurnya kepada anak, kepada keluarga, maka insya Allah ini tidak perlu kita khawatirkan, asalkan kita menjaga dengan pesan-pesan syukur itu. Apa syukur itu? Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, dan insya Allah dengan rasa syukur kita itu Allah akan tambahkan nikmat itu. S yang kedua adalah senyum. Ini budaya yang harus kita tanamkan kepada anak. Kadang kita karena jengkelnya, marahnya kita dari kantor, marahnya kita dari sebuah pekerjaan, kita tanpa kita sadari itu terbawa ke dalam keluarga, dan ujung-ujungnya apa? Anak yang menjadi korban. Padahal ini salah, bukan keliru, tapi salah. Kita langsung memfokus bahwa ini salah. Kenapa? Kesalahan yang di tempat yang lain, kesalahan orang lain. Kita titik beratkan kesalahan ini harus ada pada tempatnya, tidak harus semena-mena kita membawa yang pada akhirnya kita bisa menjerumuskan atau melampiaskan amarah itu kepada anak. Maka kita wajib memberikan senyum. Maka senyum itu juga adalah bagian daripada ibadah ya Ustadz ya. Yang ketiga adalah sabar. Era digital ini kalau kita tidak sabar, subhanallah, maka bisa dikatakan piring terbang tidak akan pernah berhenti. Baik itu antara suami istri, istri kepada suami, suami kepada istri, dan juga bisa-bisa orang tua kepada anak. Dan juga kita tidak bisa memprediksikan boleh terjadi anak kepada orang tuanya, karena ini era digital. Ingat, digital ini kita bisa menahan dia, kita bisa memberikan batasan kepada dia, tetapi ketika anak masuk ke dalam kamar, itu pun ikut masuk ke dalam kamar.
maka bagaimana cara kita untuk mengontrol mereka? Yang ketiga, tadi sudah syukur, senyum, sabar. Yang berikutnya adalah bagaimana kita menunjukkan sifat tawaddu kita kepada anak dengan rasa selalu memberikan yang terbaik kepada anak. Kalau yang terbaik ini kita sudah mampu memberikan kepada anak, maka insya Allah hal-hal yang negatif itu tidak akan pernah bersentuhan dengan kita. Satu contoh, orang tua yang tahu dan orang tua yang tidak tahu. Ketika Allah memberikan isyarat kepada kita, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Engkau diberikan titipan di dalam kandungan. Kita ini yang merasakan seorang perempuan, mohon maaf laki-laki tidak bias gender, maaf, tetapi kita yang menerima berat titipan Allah ini. Lalu kemudian la ta'lamuna syai'an, kita tidak tahu apa-apa. Semua kita tidak tahu apa-apa. Maka itu harus ada keterbaikan dari kita. Kita harus ada perbaikan dari diri kita. Tadi Ustadz sudah mengatakan, kalau kita hanya mampu memerintah tanpa ada bukti contoh dari pribadi kita, mustahil anak ini akan mengikutinya. Itu tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Nah, jamaah sekalian, pemirsa yang ada di rumah, kita akan mengulas ini lebih jauh lagi. Mungkin ada di antara jamaah sekalian yang bisa bertanya. Kita akan mengulas lebih jauh lagi bagaimana konten meningkatkan kualitas anak ini di tengah-tengah eranya digital. Seperti itu Pak Mat. Ya, baik, alhamdulillah ya. Baik, luar biasa penyampaian materi dari masing-masing narasumber. Ibu Haja Sida Bahmid dari Forum Penyuluh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, dan juga dari Ustadz Adam Ma'rus, Kepala Bidang Pendidikan Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Baik, pemirsa Agama Lama TV, tentunya Anda bertanya-tanya siapa sih yang hadir di layar kaca ini ya, para jamaah dari mana-mana saja ya. Mungkin Anda bertanya, saya belum perkenalkan dari awal. Saya perkenalkan masing-masing ini dari DMI Prima, kemudian juga ada dari Penyuluh Agama Non-PNS, dan juga dari Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Maluku Utara. Ini variatif ya? Ya, luar biasa ya. Baik, menarik tidak saya tanya? Materi yang disampaikan, menarik tidak? Ada yang mau bertanya? Sekali lagi, ada yang mau bertanya? Ditahan dulu, kita break dulu sebentar ya. Baik, pemirsa Agama TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Taman Kalbu akan kembali setelah jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami.